Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,20% ke angka 6.860. Dan di video ini saya cuma menganalisa satu emiten yang memperpanjang periode buyback-nya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham DOIT. Saham DOIT hari ini naik 2% lebih ke harga 308. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini memang DOIT terlihat mulai bergerak naik. Dan kenaikan hari ini membuat DOIT berada di atas resisten 300 dan sempat mendekati resisten di EMA50 di harga 316. Tapi secara tren jangka menengah DOIT saat ini masih bergerak downtrend. Jadi satu minggu ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya setelah menyentuh support di sekitar harga 270. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Jadi saat ini DOIT mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa DOIT akan memperpanjang periode buyback saham hingga tanggal 24 April tahun 2023. Jadi memang sebelumnya DOIT sudah ada periode buyback, tapi saat ini diperpanjang lagi selama 3 bulan. Terhitung sejak 25 Januari sampai 24 April tahun 2023. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, kenaikan 2% lebih hari ini ada sedikit akumulasi asing satu minggu terakhir jika kita lihat terus akumulasi saham DOIT. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat DOIT masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA50 di sekitar harga 316 sampai 320 minggu ini. Dan hati-hati, DOIT saat ini sudah naik dalam beberapa hari terakhir ini dan saat ini dekat dengan garis EMA50. Ada potensi untuk turun apabila ternyata minggu ini mencoba untuk break, masih gagal break. Apalagi jika teman-teman pantau ternyata dalam beberapa hari ke depan, DOIT gagal break disertai adanya distribusi. Jadi apabila mulai ada distribusi, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 280 sampai di sekitar harga 270. Dan pertimbangan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 270 sampai 280 untuk re-entry kembali. Karena cara tren jangka menengah DOIT saat ini belum oke. Tapi apabila teman-teman pantau satu minggu ini berhasil break garis EMA50 disertai adanya akumulasi, maka DOIT menarik untuk di hold karena cara tren akan sudah mulai ada perbaikan dan telah berada di atas garis EMA50. Jadi bisa hold terus selama garis EMA50 tidak terlewati apabila sudah terkonfirmasi break dan berubah menjadi supportnya. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu, lihat apakah DOIT minggu ini berhasil break garis EMA50. Apabila masih gagal break, sebaiknya jangan entry karena ada potensi untuk kembali turun ke 280 sampai 270. Selanjutnya saya akan analisa saham HMSP. HMSP hari ini naik 3% lebih ke harga 855. Dan jika kita lihat, HMSP saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya sempat turun lumayan dalam, dari sekitar harga 900-an sempat menyentuh support 800. Satu bisa kita lihat HMSP mulai bangkit dan saat ini juga sama mulai naik mendekati garis EMA50 yang saat ini di sekitar harga 880. Untuk gudang garam hari ini juga naik lumayan tinggi. Dan untuk gudang garam sudah saya bahas dan saya upload di video yang saya post tadi jam 6 sore. Dan jika kita perhatikan HMSP naik 3% lebih untuk garis EMA50 saat ini di 880. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak naik. Bisa kita lihat di sini. Kenaikan 3% lebih ini terlihat ada distribusi tapi asing masih terus masuk akumulasi saham HMSP. Jadi untuk broker summary terlihat ada sedikit distribusi walaupun naik 3% lebih tapi asing terlihat terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat HMSP masih ada potensi untuk kembali naik mengatas harga 880. Apabila berhasil break maka ada potensi lanjut naik menuju garis EMA 150 di harga 920 sampai 925. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 800 sampai 820. Karena saat ini sudah dekat dengan resisten EMA50, walaupun teman-teman buy on breakout,
apabila berhasil break garis EMA 50, menurut saya juga sudah dekat dengan garis EMA 150. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Apalagi kenaikan 3% lebih ini tidak terlihat adanya akumulasi. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini HMSP kesulitan untuk break garis EMA 50. Jadi selama masih gagal break, saya lihat trennya masih akan sideways dan turun kembali menuju support di harga 800. Selanjutnya untuk WIM bisa kita lihat secara tren dia lebih baik daripada teman-temannya yaitu Gudang Garam dan HMSP. Karena WIM saat ini sudah berhasil break garis EMA 50 150. Dan hari ini juga masih lanjut naik 2% lebih ke harga 730. Jadi saat ini sudah berhasil break garis EMA 50 dan resisten di harga 700. Dan garis EMA 50 saat ini di harga 690 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi secara tren sudah mulai reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi secara taktikal WIM saat ini lebih baik daripada HMSP. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini masih bergerak naik. Untuk WIM jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga terlihat ada sedikit distribusi asing juga jika kita lihat masih distribusi saham WIM. Jadi untuk WIM saya lihat memang masih ada potensi untuk naik mengetes resisten terdekat di 750, tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Paling aman adalah tunggu terkena pullback dulu di sekitar harga 700 sampai garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry. Karena saham WIM sebelumnya atau minggu lalu sudah kami sarankan untuk masukkan ke watchlist pada saat mencoba untuk break garis EMA 50 150 ini. Kami akan masukkan watchlist saham-saham yang sebelumnya downtrend dan mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 150. Apabila berhasil break, maka ada potensi untuk mulai reverse trend dan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Jadi saat ini sebenarnya WIM sudah saatnya untuk take profit jangka pendek apabila memang masih gagal break resisten di 750. Sekarang saya akan lanjut saham ASA yang hari ini naik 5% lebih ke harga 770. Dan jika kita perhatikan secara grafik, walaupun hari ini naik 5% lebih, secara tren juga ASA saya trennya masih bergerak downtrend. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini juga ASA mencoba untuk bangkit setelah menyentuh support di harga 700. Dan saat ini ASA mencoba untuk break resisten di harga 770. Karena sebelumnya harga 770 merupakan support dari saham ASA setelah terlewati saat ini berubah menjadi resisten. Jadi ASA juga sebenarnya menarik untuk dipantau untuk trading jangka pendek apabila minggu ini berhasil break harga 770. Karena apabila berhasil break, ASA saya lihat berpotensi lanjut naik mengetes garis EMA 50 di sekitar harga 840. Dan garis EMA CD pun saat ini masih bergerak naik. Untuk ASA jika kita lihat kenaikan hari ini yang 5% lebih tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita lihat 4 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham ASA. Jadi untuk ASA apabila teman-teman memasukkan watchlist masih bisa lihat apakah besok ASA berhasil break harga 770. Apabila berhasil break, misalnya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 800 sampai 835 atau 840 di sekitar garis EMA 50. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ASA masih gagal break garis EMA 50 ini. Karena apabila gagal break, ASA saya lihat masih ada potensi untuk kembali melanjutkan downtrendnya atau kembali turun mengetes support di harga 700. Apalagi saat ini untuk ASA belum ada sentimen positif. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Jadi tetap harus waspada apabila kita analisa atau entry pada saham yang saat ini masih trennya bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.